Anggo suka biru aku debatanan haposaku nama nupa sasude. Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kiranya kita bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya melampaui segala kalbu dan pikiran manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan di pagi hari ini tepat di hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, yaitu terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 10. Demikian firman-Nya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini penginjil Yohanes mewartakan tentang hal mengasihi kepada sesama manusia. Yesus dalam pengajarannya memberi perintah kepada para murid untuk belajar dari Dia dan Bapa yang selalu mengasihi. Tuhan Yesus menekankan bahwa jika kita sebagai murid-muridnya haruslah menuruti perintahnya, maka Ia akan tinggal di dalam kita dan kita umatnya akan tinggal di dalam Dia. Sang kasih yang sejati itu adalah Kristus Yesus sendiri. Dia tinggal di dalam Bapa, oleh karenanya Dia tinggal di dalam kita, berarti mengambil bagian penuh dalam segala tindakan dan karyanya. Kita semua diajak untuk menjadi orang-orang yang mau mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah diutus oleh Bapa kepada dunia ini telah membuktikan hal itu. Ia mengasihi semua orang, bahkan karena cinta kasih dan pengasihannya yang besar dan mulia itu, Yesus rela memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa semua manusia yang ada di dunia ini. Ada seorang teolog yang bernama Karl Rahner berkata, jika ada penyebab utama orang-orang tidak percaya pada Kristus, penyebabnya tidak lain orang Kristen itu sendiri. Demikian Karl Rahner berkata. Oleh karena itu ucapannya ini ada benarnya. Sebagian orang Kristen hebat sekali kalau berbicara tentang Tuhan dan juga berbicara tentang kasih, namun tidak menjalankan ajaran Yesus dan juga sangat sukar untuk menjalani mengasihi bagi sesama. Banyak orang di dunia ini kecewa dengan melihat beberapa gaya hidup orang Kristen yang bertolak belakang dengan tindakan akan ajaran Yesus Kristus. Ada orang Kristen yang pendendam, padahal Tuhan Yesus mengajarkan untuk pengampunan. Ada yang dikenal sebagai tukang gosip, padahal Yesus mengajarkan kita mengatakan kebenaran dengan kasih. Ada sebagian lagi orang hidupnya dengan ketamakan, padahal Yesus mengajarkan kita agar kita mencukupkan diri. Dan juga ada Yesus mengajarkan tentang bagi kehidupan orang Kristen, mereka bermusuhan dengan saudaranya karena berebut harta warisan atau hal yang lainnya. Padahal Yesus mengajarkan agar hidup orang percaya untuk saling mengasihi. Untuk itulah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kondisi ini dapat menjadi cerminan bagi kita semua yang percaya pada Yesus untuk melihat diri kita yang sesungguhnya. Jangan sampai orang dunia kecewa pada kekristenan dan gaya hidup kita yang munafik. Kalau kita tidak mau mengasihi sesama, kita tidak menuruti perintah Yesus
Iman kita kepada Yesus Kristus tidak berbuah karena tidak disertai dengan perbuatan. Jika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita pasti mampu dan bisa untuk saling mengasihi. Untuk itulah pesan dari firman Tuhan bagi kita di pagi ini, yaitu yang pertama dikatakan ketaatan sebagai bukti kasih. Menekankan bahwa ketaatan seseorang adalah ekspresi dari kasih. Yesus mengajarkan jika kita benar-benar mencintainya, jika kita benar-benar mengasihinya, kita akan taat terhadapnya dan mengikuti segala perintahnya. Pesan yang kedua melalui firman ini yaitu kasih yang berkelanjutan. Pesan ini menyoroti hubungan yang berkelanjutan antara ketaatan dan kasih. Kita akan melihat bagaimana Yesus yang menyatakan bahwa jika kita tetap taat kepadanya, kita akan tetap berada di dalam kasih-Nya. Dan inilah yang menunjukkan bahwa ketaatan kita kepadanya adalah kunci untuk mempertahankan hubungan kasih dengannya. Yang ketiga, firman ini memberikan permenungan bagi kita, yaitu teladan Yesus. Kita diajak untuk meneladani ketaatan Yesus kepada Bapanya. Yesus memberikan contoh yang aktual dengan ketaatan kepada kehendak Bapa. Dan kita juga dipanggil untuk mengikuti teladannya dengan taat kepadanya di dalam setiap proses hidup kita. Dan yang terakhir, firman ini mengajak kita dengan permenungan tantangan yang kita hadapi untuk mengikut Yesus. Pesan ini mengajak umat untuk menjadikan ketaatan sebagai prinsip hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup sebagai murid-murid Yesus yang taat dan yang setia mengikutinya. Ketika kita setia kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, baik tantangan, baik penderitaan, persoalan hidup, dan pergumulan demi pergumulan hidup kita, makanya Dia akan senantiasa yang penuh dengan kasih, mengasihi, maha pengasih bagi setiap umat manusia. Kita akan diantarkan untuk menikmati akan sukacita bersama Tuhan, karena kita telah dipanggil menjadi murid-murid Yesus yang setia dan taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi ini. Tuhan telah mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi. Mengasihi kepada sesama manusia. Terlebih mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam segala aktivitas pekerjaan yang akan kami lakukan di pagi ini dalam satu hari ini. Tuhanlah kiranya yang menyertai dan menjadi gembala dalam hidup kami. Dan juga kepada seluruh anak-anak jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada. Tuhan juga kiranya yang memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup otoritas kami. Kami serahkan ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.